الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Para jemaah sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini layaknya orang yang bersekolah, layaknya orang yang sudah melakukan waktu tempuh pendidikan. Hari ini kita diwisuda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pendidikan Ramadan. Yang namanya wisuda asal sudah melewati batas waktu pendidikan, pinter nggak pinter pasti diwisuda. Ranking apa enggak ranking pasti dikalungi medali sama kepala sekolah. Karena wisuda cuma urusan waktu. Selesai masa pendidikan, belajar atau tidak belajar, hadir atau tidak hadir di sekolah dulu. Kalau sudah waktunya wisuda, datang pakai toga, dipoto, berseri-seri mukanya. Begitu memang keadaan orang yang wisuda. Hari ini kita diwisuda oleh Allah dari sekolah Ramadan, yang mana tujuan diselenggarakannya sekolah Ramadan oleh Allah adalah menjadi orang yang bertakwa. Kalau ada fakultas kedokteran, tujuan dibuat fakultas biar jadi dokter. Kalau ada fakultas bahasa Inggris, tujuan dibentuk pendidikan bahasa Inggris agar mencetak lulusan yang pandai berbahasa Inggris, tahu tentang budaya dan linguistik orang-orang Inggris. Maka selama masa pendidikan, fakultas memberikan banyak pelajaran dan banyak materi. Lama pendidikannya, tapi ada juga nyatanya di antara 100-200 mahasiswa yang keluar dari fakultas kedokteran gak jadi dokter. 100-200 mahasiswa 5 tahun bahkan 7 tahun mungkin mengikuti pendidikan di kampus tersebut, keluar tidak sesuai dengan ekspektasi kampus. Kampus pengennya jadi dokter, tapi keluar jadi selebgram. Kampus pengennya jadi ahli bahasa Arab, tapi yang jadi cuman pandai matematika. Nggak nyambung. Itu berarti ada yang salah antara kampus atau mahasiswa. Kalau kampus yang salah, harusnya seluruh mahasiswa nggak ada yang jadi dokter. Tapi kalau cuman 1-2 yang nggak jadi dokter, berarti muridnya yang keliru. Mahasiswanya yang cuma tahu masuk pagi, pulang sore, ngisi absen. Maka begitu ibadah Ramadan. Dulu kalau cuma tahunya pindah jam makan, makan pagi dimajuin ke sahur, makan siang sama malam dirapel ke maghrib. Begitu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, laisa lahul jaza.
Mereka dari puasanya nggak dapat apa-apa, cuma lapar dan dahaga. Mereka yang taunya cuma tahan lapar, tahan dahaga. Yang kalau datang waktu maghrib dia sebut alhamdulillah, tapi kalau datang waktu isya dia bilang astagfirullah, karena waktu makan terlalu sempit. Maka hari ini mumpung belum terlambat, kita flashback, kita renungi sebenarnya apa pelajaran ketakwaan yang Allah ajarkan kepada kita. Makanya puasa disebut sebagai sekolah ketakwaan. Salah satu pelajaran ilmu instrumen ketakwaan yang Allah ajarkan dalam ibadah puasa, dan ini menjadi instrumen penting bagi seorang pribadi muslim, yaitu nilai keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita sepanjang bulan Ramadan nilai keikhlasan dengan cara yang paling optimal. Karena ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, as-sawmu li, puasa itu untukku, aku yang langsung ganjar pahalanya. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi. Berbeda ketika Nabi Muhammad ngomongin ibadah sholat misalnya. Kata Nabi Muhammad, orang yang sholat datang ke masjid, setiap langkahnya menghapus dosa, mengangkat derajat. Maka ketika orang datang waktu sholat, dia berangkat ibadah untuk sholat, yang terbayang, yang diekspektasikan, dosanya digugurkan, derajatnya diangkat oleh Allah. Nabi Muhammad juga pernah bilang dalam orang yang baca Al-Quran, kata Nabi Muhammad, satu huruf dibaca dari Al-Quran ganjarannya 10 kali lipat. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 30 kebaikan. Maka ketika orang membaca Al-Quran ditanya kenapa baca Al-Quran, motivasinya punya, biar dapat pahala satu huruf 10 kebaikan. Nabi Muhammad juga pernah bilang sedekah katanya dilipat gandakan 10, bahkan 700, bahkan sampai tidak terhingga. Maka ketika orang ngeluarin duit yang udah dia cari capek-capek, 1 juta, 2 juta dia keluarin buat jalan Allah, dia punya bayangan, punya motivasi bahwa duit ini nanti akan kembali kepada kita dengan nilai yang bertambah-tambah. Haji juga sama. Dalam sabdanya, dalam hadis qudsi, dalam sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang hajinya mabrur, tidak ada pahala kecuali surga. Maka bersusah payah kita nyari duit biar bisa berangkat haji. Udah dapat duit, kita pelajari haji sebaik-baiknya biar dapat haji mabrur. Kenapa ngejar haji mabrur? Karena haji mabrur pahalanya surga. Tapi ibadah puasa Allah tutupi nilai pahalanya. Tidak ada penghapusan dosa sebagaimana sholat, tidak ada penambahan rezeki sebagaimana sedekah. Yang ada Allah cuma bilang puasa itu untukku, aku yang langsung ganjar pahalanya. Maka bagi orang-orang yang bisa merenungi nilai puasa, puasa mengajarkan kita untuk selalu jauh dari perhatian orang, yang dicari cuma Allah doang. Karena ibadahnya gak pernah disebutin dapat pahala A, B, C dan seterusnya. Yang ada malah Nabi Muhammad bilang kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Nggak dapat apa-apa, cuma lapar dahaga doang. Maka itu ibadah puasa adalah ibadah yang paling optimal mengajarkan kita nilai keikhlasan, karena ibadah tersebut tidak ada sugestinya. Yang kita cari, yang penting dilihat sama Allah, yang penting diperhatiin sama Allah. Biarin kita nggak bisa nampang pakai baju bagus kita kalau lagi sholat. Kita nggak bisa pamer dengan banyaknya sedekah yang kita berikan. Kita nggak bisa pamer dengan status haji ke orang-orang. Tapi ibadah puasa yang penting Allah tahu. Karena itu Allah bikin ibadah puasa tertutup, tidak terlihat.
Puasa nggak ada bacaan yang dibaca, nggak ada gerakan yang digerakin, nggak ada bacaan yang kedengaran, nggak ada bacaan yang nggak ada gerakan yang kelihatan, tertutup, maka sulit untuk dipamerkan. Maka 29 hari yang lalu sejatinya kita beribadah puasa betul-betul cuma ngarep daripada perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sekolahan, ilmunya diajarin, itu buat diamalin nanti setelah lulus sekolah. Setelah lulus Ramadan, inilah waktu pembuktian nilai ikhlas itu tadi. Yang dikatakan oleh ulama, ikhlas itu adalah tatluba li amalika syahidan ghairullah. Kamu tidak menuntut siapapun atas jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah. Itu ikhlas. Tidak nuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah. Allah mengajarkan dalam ibadah puasa nggak perlu lagi nyari perhatian orang, karena nggak ada yang mesti ditunjukin dari puasa. Nggak perlu minta pujian orang, karena orang nggak pernah lihat bagus apa nggak puasa kita. Karena puasa bukan ibadah yang punya ukuran. Beda dengan ibadah sholat, zakat, walaupun secara zahir salah, tapi orang bisa ngukur. Bagus orang sholat karena bacaannya nikmat misalnya, sedekahnya hebat karena banyak misalnya, hajinya mabrur karena habis haji makin sering ke masjid misalnya. Ada ukuran, jadi orang bisa muji. Tapi ibadah puasa orang nggak bisa muji apa-apa, karena nggak ada yang kelihatan dari ibadah puasa. Maka itu cuman Allah satu-satunya pihak yang bisa kita tuntut atas pahala ibadah puasa kita. Maka itu dalam ibadah puasa bernilai ikhlas itu menjadi poin utama. Yang itu yang maksudnya dibawa keluar Ramadan. Untuk segala ibadah cukup Allah yang jadi saksi. Nggak perlu minta dibilang bagus, nggak perlu pengen dikata keren, nggak perlu nyari-nyari pujian orang. Banyaknya pujian orang kagak bikin masuk surga. Dicaci orang rame-rame juga nggak bikin masuk neraka. Kalau banyak dicaci nggak masuk neraka, banyak dipuji nggak masuk surga, nggak usah capek-capek nyari pujian orang. Segala-galanya difotoin, segala-galanya divideoin. Ibadah yang remeh maka dibikin status. Nyari siapa? Nyari apa? Allah satu-satunya pihak yang bisa mengganjar ibadah kita seadil-adilnya. Tidak ada satu jengkal di atas muka bumi yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu detik pun yang terlewat dari perhatian Allah. Maka sekecil apapun ibadah kita, yakin Allah pasti bakal ganjar. Sekecil apapun sedekah kita, yakin Allah melihat. Apalagi yang gede, maka gak perlu susah-susah nyari perhatian orang. Itu yang bikin ibadah makin susah. Karena gak ada yang muji, jadi khawatir orang gak ada yang tahu. Padahal tujuan ibadah Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang punya keikhlasan juga punya nilai tujuan. Kehidupannya kagak ngikutin tren. Apa yang lagi viral diikutin, jelek buruk pokoknya ikut biar tren, biar FYP kalau kata anak-anak TikTok. Orang yang lagi rame pakai celana kedodoran kita pakai. Lagi ngetren katanya. Rambut mohak lagi ngetren, ikut-ikut anak kita cukur rambut mohak. Nggak ada tuntunannya. Benar kata Nabi Muhammad SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Entar nih kita, anak-anak kita bakal ngikutin kebiasaan orang jahiliyah yang gak punya iman, yang standarnya tuh yang lagi ngetren. Standarnya bukan apa kata Allah, shibran bi shibrin, sejengkal-sejengkal kita ngikutin dulu. Rambutnya dulu kita ngikutin. Rambut udah ngikut, baju kita samain, celananya kemudian kita akurin, sepatunya juga mereknya kita samain, biar kayak orang yang kagak punya iman kita keren-kerenin itu. Wadhira'an bira'in, mulai sehasta kita ngikutin. Dulu cuman baju, celana, rambut, sekarang gaya hidupnya ngikutin.
Orang tua udah gak dihormatin lagi, tangan kagak dicium, dicuman-cuman salamin doang. Manggilnya juga udah gak pakai abi, umi, ayah dan seterusnya. Manggilnya pakai nama-nama yang beken, manggilnya pakai daddy dan seterusnya. Begitu semuanya. Sampai kita pun punya anak ngikutin gaya orang-orang jahiliyah. Namain anak pakai bahasa yang kita nggak paham. Maknya sendiri kagak ngerti artinya apaan. Biar keren, yang penting ada Korea-Koreaan. Padahal kata Nabi Muhammad, afdalul asma ma'ubbida wa humida. Nama yang paling bagus yang ada kehambaannya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hamid, Abdul Ghafur. Wa humida, dan ada pujiannya Ahmad Muhammad. Sekarang susah nyari anak kecil yang namanya Muhammad. Namanya udah Korea-Koreaan. Nanti itu anak kalau udah gede itu ketemu sama yang sama juga namanya. Orang yang namanya Muhammad ngumpulnya sama Utsman, ngumpulnya sama Ali, ngumpulnya sama Umar. Orang-orang kayak gitu kan ngumpulnya nggak pernah di tempat yang macem-macem. Ngumpulnya di masjid, majlis taklim. Tapi orang kalau namanya udah aneh, namanya John, namanya Michael, ngumpulnya bukan nama Muhammad, temennya bukan nama Utsman, temennya sama orang-orang yang sejenis. Jadi dari mulai nama kita udah ngikutin gaya barat. Hatta dakhalu fi juhri dabbin, kata Nabi Muhammad, sampai pun ntar kalau lagi ngetren masuk lubang biawak, la dakhaltumu, kalian juga ikut masuk lubang biawak. Lagi ngetren, lagi viral katanya. Walaupun syariat nggak suka, tapi kalau lagi ngetren kita kerjain. Itu karena hati kita sudah dilumuri dengan pujian orang. Pengennya dapat keren orang, pengennya mau dilihat orang. Hilang sudah apa kata Allah. Padahal dalam sabda lain Nabi Muhammad mengatakan, salah satu sebab agar kita bisa mendapatkan manisnya iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kita jadikan Allah dan Rasulnya pihak yang paling kita cinta, kita ikuti omongannya. Kalau ketemu ada satu dua kita lihat Allah itu apa enggak, Nabi Muhammad punya tuntunan apa enggak, baru apa kata orang. Ini agar kita mendapatkan manisnya iman, menjadi orang yang bertakwa. Nilai keikhlasan, yaitu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah. Dalam surat Hud Allah mengatakan ayat 15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa orang menginginkan dunia dan seluruh perhiasan dunia. Dijelaskan dalam ulama tafsir, perhiasan dunia diantaranya pujian orang-orang. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Dulu dia ibadah biar lihat orang, kita kasih, kita tunaikan apa yang diinginkan. Wahum fiha la yubkhasun, dan tak sekalipun kita kurangi, kita kasih semuanya. Tapi di ayat 16 Allah mengatakan, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Cuman orang kayak gini ntar di akhirat gak dapet apa-apa, cuma neraka doang. Wa habita ma sana'u, amalnya udah balik buat dia. Dulu kan sholat biar dibilang keren, udah dibilang keren sama orang-orang. Dulu mau sedekah biar dibilang baik, udah dibilang baik sama orang-orang. Dulu ngaji biar dibilang qori keren, udah dibilang qori bagus sama orang-orang. Wa habita ma sana'u, balik amalnya buat dia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan amalnya batil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد.
Allahu Akbar, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan hamdan wa nashkuruhu syukran syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebelum menutup khutbah ini kami ingatkan bagi para jemaah kaum muslimin muslimat yang belum bayar zakat fitrah, setelah sholat masih dibolehkan bayar zakat fitrah. Walaupun bukan waktu yang afdal, tapi setidaknya menggugurkan dosa. Kewajiban zakat fitrah mulai terbenam matahari di akhir Ramadan sampai terbenam matahari di tanggal 1 Syawal. Jadi yang belum sempat, cari kiri kanan orang miskin, tetangga terdekat atau kerabat, berikan haknya, yaitu kewajiban kita zakat fitrah. Walaupun bukan waktu yang afdal, tapi ini menggugurkan kewajiban. Wa'alamu ayyuhal ibad anna Allah amarakum bi syai'in bada'a fihi bi nafsihi wa zanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi haitsu qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها سنتك وأحكامك وسنة رسولك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mu'in al